Bejuah-juah man banta krina perpulungan si kelengi Tuhan, khususnya man kam krina perpulungan si kelengi kami, perpulungan GBKP Runggun Kebayoran Lama. Goka seh paksana kita RPJJ arah online, janah ope denga ras-ras kita ngorati ngerenungkan kata dibata arah nas PJJ-ta, si pebulat lebih ukurta ras kita toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman bandu Tuhan, ibas penemanindu kegeluhan kami, ibas masa-masa pandemi wabah COVID-19 enda, tetap igejapkan kami, keleng ate ras pengkawali Tuhan, nangdangi kami kerina anak-anak ndu. Gokaseh paksana kami ngelakukan PJJ kami arah online enda, mindo kami kesah ndu sibadia, sing kuasai pusuh praten kami, sing ajari dengan si pepanken katandu kubas pusuh kami, dengan si pengasup kami gunandalan kencabas geluh kami si tep-tep wari. Kam sinampati sing ajari rasi masu kemahandu, gelah ngasup kemahandu nuriken kebenaran firmandu bagi sentudu rasura-surandu. Ngerana dage kam Tuhan mankrina kami sing ikuti PJJ secara online nenda, ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, amin. Jua-juah man banta krina nas PJJ-ta bas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Kami membacakan firman Tuhan kepada kita. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian pembacaan nas PJJ kita pada minggu ini. Sebagai tema dari firman Tuhan, nina nehken kekelengan arah budaya. Ya, nehken kekelengan arah budaya. Jadi PJJ-ta bas minggu enda ngerana karena budaya. Begini nandai temanta nehken kekelengan arah budaya. Dan kalau kita berbicara tentang budaya, sebenarnya budaya itu sangat luas. Dalam konfesi GBKP, budaya itu dikatakan ialah keseluruhan cipta dan karya dan karsa dari manusia yang berakal budi. Jadi budaya itu sangat luas.
mencakup cipta, apa yang dihasilkan oleh manusia yang berakal budi, termasuk karya, dan bukan hanya soal barang-barang, tapi karya seni, nyanyian, dan lain sebagainya, itu juga termasuk budaya. Kemudian karsa, kehendak yang mendorong dan tercipta suatu kebiasaan dalam hidup kita, itu juga termasuk di dalam budaya. Jadi budaya itu sangat luas, termasuk mindset kita, cara berpikir kita juga termasuk bagian dari budaya. Makanya kita sering misalnya mendengar dan mengakui Jepang misalnya memiliki budaya bersih, budaya tertib. Ya. Kita juga mengenal misalnya orang China ataupun Korea Selatan itu orang yang gigih. Wah, itu semua budaya. Ya. Mindset mereka, cara berpikir mereka, kehendak mereka mendorong mereka melakukan sesuatu dan menjadi kebiasaan di dalam hidupnya, itu adalah budaya. Jadi budaya sebenarnya sangat luas, sangat dalam, dan sangat banyak. Dan di dalam budaya itu, di dalamnya ada yang dimaksud dengan adat. Kalau kita orang Karo, dalam keseluruhan budaya itu, di dalamnya ada yang disebut adat. Dan adat itu juga berbicara tentang berbagai-bagai adat. Misalnya adat kematian, adat penguburan, adat kelahiran, adat perkawinan, adat masuk rumah, dan banyak yang diatur oleh adat yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, dan dari tema ini sebenarnya kita tidak membicarakan soal berbagai-bagai budaya dan adat itu, tapi intinya bagaimana budaya itu, adat itu dipakai sebagai alat untuk menyatakan, menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Adat jadi sarana ibas kita nehken kekelengan. Nas pejejenta berbicara tentang penguburan Yesus setelah kematiannya di kayu salib. Di mana tadi dikatakan bahwa sesudah itu, maksudnya sesudah Yesus mati di kayu salib itu, maka Yusuf dari Arimatea, ia dikatakan sebagai murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus dari salib itu. Puji Tuhan, Pilatus mengabulkan permintaan Yusuf dari Arimatea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perpulungan Sikelengi Tuhan, siapakah Yusuf dari Arimatea? Jelas kata dari Arimatea berarti bahwa Yusuf ini kampung halamannya ialah Arimatea. Tapi kita bisa membaca dalam keempat Injil untuk memperkaya kita mengenal siapa sebenarnya Yusuf dari Arimatea. Dalam Injil Matius 27, dalam Injil Markus 16, dalam Injil Lukas 23, dalam peristiwa penguburan Yesus, keempat Injil ini mencatat nama Yusuf dari Arimatea. Dari sana kita dapat melihat dan dapat mengetahui beberapa hal tentang Yusuf dari Arimatea. Yang pertama dikatakan, ia adalah orang kaya. Ia terkenal baik dan dihormati oleh banyak orang. Ia juga salah satu anggota majelis yang disegani, yang sebenarnya tidak setuju dengan keputusan bahwa Yesus harus dihukum mati di kayu salib. Dia juga adalah orang yang menanti kedatangan Mesias di dalam hidupnya. Dan dia adalah orang yang percaya kepada Yesus. Seperti yang dikatakan tadi, dia adalah murid Yesus. Inilah Yusuf dari Arimatea, dan dia meminta supaya mayat Yesus diturunkan dari kayu salib untuk dilakukan
prosesi pemakaman. Sekali lagi puji Tuhan, Pilatus mengabulkannya. Dan kita melihat bahwa dalam prosesi penguburan mayat Yesus, bukan hanya Yusuf dari Arimatea, tapi dari keempat Injil dan juga nas PA kita mengetahui bahwa bukan hanya Yusuf sendiri yang melakukan pemakaman, penguburan atas mayat Yesus, melainkan ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Kalau kita baca keempat Injil di sana dikatakan bahwa yang pertama dari nas PA kita, Nikodemus. Siapakah Nikodemus itu? Kalau kita membaca Yohanes pasal 3 seperti yang dikatakan tadi dalam nas kita, dia datang pada malam hari berjumpa dengan Yesus dan dia bersoal jawab dengan Yesus. Dan kita tahu bahwa hasil pertemuan Yesus dan Nikodemus menjadikan Nikodemus seorang yang percaya. Seorang pengikut Yesus, buktinya bahwa dia ikut menguburkan Yesus pasca kematian Yesus di kayu salib. Siapa lagi yang lain? Dikatakan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, Maria ibu dari Andreas. Dan tentu kita percaya sekalipun tidak dituliskan di sana semua, pasti ada juga beberapa dari murid Yesus yang hadir di sana melakukan pemakaman terhadap Yesus. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain kapan, kemudian merempah-rempahinya dengan minyak, dan kemudian mereka melakukan penguburan terhadap mayat Yesus. Perpulungan si kelengi Tuhan, karena menjelang hari Sabat Yahudi, berarti kita tahu hari Sabat Yahudi itu adalah Sabtu, dan Yesus disalibkan pada hari Jumat. Dan bagi orang Yahudi, pergantian hari itu bukan pukul 24, tapi pukul 18. Karena itu mereka terburu-buru karena menjelang memasuki hari Sabat, dan mereka melakukan persiapan sehingga mayat Yesus harus segera diturunkan supaya tidak tergantung. Sebab kalau tergantung di kayu salib itu harus lewat lagi dulu hari Sabat baru bisa dimakamkan atau dikuburkan. Sehingga mereka terburu-buru karena orang Yahudi masuk ke dalam persiapan hari Sabat. Bagaimana masuknya orang-orang Yahudi masuk ke persiapan hari Sabat? Mungkin perlu saya sampaikan sedikit. Bagi orang Yahudi di hari Sabat itu nyala api pun tidak boleh ada. Jadi mereka tidak boleh masak. Sehingga menjelang Sabat itu perlu mereka mempersiapkan termasuk makanan yang akan dimakan pada hari Sabat. Makanya sampai hari ini kalau kita ke Israel, kita akan mendengar informasi dari tour guide itu sampai hari ini bahwa kalau hari Sabat itu orang-orang Yahudi tidak akan menyalakan api di rumahnya, sehingga mereka biasa memakan makanan dingin, ya, makanan yang sudah dimasak menjelang hari Sabat itu. Karena itu mereka terburu-buru, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena terburu-buru, tapi tetap mereka lakukan adat penguburan seperti layaknya penguburan mayat orang Yahudi. Dan di dekat itu dikatakan ada gua, ada kubur yang baru, dan menurut Injil yang lain bahwa kubur yang digali baru itu juga adalah milik daripada Yusuf Arimatea. Kemudian setelah mengapaninya, setelah merempah-rempahi mayat Yesus, mereka menaruhnya di kuburan itu dan kemudian menutupnya dengan batu. Inilah yang dilakukan kepada Yesus ketika dia sudah mati di kayu salib. Dilakukan pemakaman, acara penguburan selayaknya bagaimana adat orang Yahudi dalam menguburkan orang yang sudah mati. Jemaat yang kami kasihi, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini hal-hal apa yang dapat kita renungkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama kami melihat bahwa setiap suku di seluruh dunia memiliki adat tersendiri dalam memakamkan, dalam menguburkan orang-orang yang sudah mati. Jadi ternyata bukan hanya suku Karo, tapi seluruh suku di dunia ini memiliki adat bagaimana memakamkan, menguburkan orang yang sudah mati. Ya, kalau di negara kita ini, kalau kita boleh tahu bahwa cara menguburkan di Toraja itu sangat luar biasa.
Jadi di Toraja orang tua yang sudah mati itu tidak boleh dikuburkan begitu saja. Ada acara adat yang harus dipenuhi baru mayatnya itu bisa dikuburkan. Dan biayanya katanya sampai miliaran. Sehingga sering orang tua yang sudah mati lama disimpan di rumah karena belum ada uang keluarga untuk melaksanakan acara penguburan itu di Toraja. Ya, dan kita bisa melihat di YouTube, kita juga bisa mendengarkan lewat berita-berita yang kita dengar entah majalah ataupun dari TV. Nah, orang Yahudi juga punya adat. Tadi kita sudah baca bagaimana adat mereka bahwa orang yang mati itu dikafani dengan baik dengan kain lenan yang mahal, kemudian dirempah-rempahi, diminyak-minyaki. Nah, tentu semua memiliki arti, semua memiliki filosofi mengapa seperti itu diperlakukan terhadap orang yang sudah mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tentu orang Karo juga melakukan adat penguburan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa diperlakukan atau dibuat adat di dalam menguburkan orang yang sudah mati? Saya dalam persiapan ini, saya teringat akan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 15. Di mana di sana dikatakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Jadi bukan hanya ketika hidup kita berharga, tetapi ketika mati pun manusia itu berharga. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur tadi berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Jadi layak bahwa orang yang sudah mati itu pun diberikan penghormatan, diberikan penghargaan dalam acara penguburannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perpulungan Sikelengi Tuhan. Kalau tadi kita melihat bahwa di banyak budaya lain, termasuk orang Yahudi, termasuk orang Toraja, dan mungkin banyak kita tahu juga adat penguburan suku-suku yang lain. Tapi kalau saya melihat bahwa penguburan orang mati di dalam adat orang Karo itu bukan kepada mayat itu. Ya, jadi bukan terletak di sana. Tapi kita lebih kepada penghormatan kita, penghargaan kita, lebih kepada acara adatnya. Wah, saya pikir, saya melihatnya begitu. Nah, kalau mungkin ini kurang tepat, nanti bisa dikoreksi. Tapi menurut pemahaman saya, menurut penglihatan saya, menurut penggejapanku, maka dikala Karo mate, labu kubas mayatne, tapi penghargaan itu lebih kepada acara adatnya itu. Ya. Makanya di dalam acara adat orang Karo kalau mati itu kan ada banyak. Yang paling tinggi ialah cawir metua. Ya, cawir metua. Cawir metua berarti enggo ipenuhina syarat-syarat cawir metua. Ya, salah satu skala Karo syarat cawir metua adi anak-anak enggo kriner jabu. Lanai silangar jabu, maka cawir metua. Tapi ada juga ketika seseorang meninggal, tapi ada anak-anaknya yang belum kawin, seharusnya menurut kriteria belum bisa. Tapi cara kita menghargainya sering di dalam rungu kita dengar, icawir metuakan. Wah, ini kan jelas bahwa kita mau memberikan penghargaan. Kita mau memberikan penghormatan. Man kalak si enggo dilo di bata. Wah, adi bagi kami mon-mon bas kita runggue, reh ni anak gue, iye kalimbu buka mienda raja. Ngatakan bahwa diberikan penghargaan setinggi-tingginya. Sehingga walaupun kriteria cawir metua langabo terpenuhi, tapi dikatakan icawir metuakan. Itulah penghargaan kita terhadap orang yang sudah mati itu. Dan tentu ada lagi adat penguburan bagi orang Karo, morah-morah rasideban krina. Krina cara kita neken kehamatan, cara kita neken kelengate man keluarga ibas sekitar ban adat penguburan. Nah, tentu ekrina ngurusur sisa-siken ibas tengah-tengah kegeluhenta. Perpulungan Sikelengi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan penting, mengapa kita melakukan atau setiap suku melakukan adat pemakaman, adat penguburan terhadap orang mati? Selain tentu penghargaan, penghormatan terhadap saudara kita, orang tua kita yang telah meninggal, itu juga sekaligus sebenarnya ialah penghormatan dan menunjukkan kasih kepada keluarga yang sedang berduka cita. Kalau kita baca firman Tuhan dalam Roma pasal 15 ayat 12,
di sana dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Jadi alu bagai ibas keluarga litbas duka cita, litbas kemalangan, maka kita menunjukkan bahwa kita juga ikut bersama-sama keluarga itu mengalami duka citanya. Kita ikut merasakan kesedihannya. Jadi keluarga tidak merasakan sendiri di dalam mengalami duka cita itu. Jadi kita lakukan acara adat penguburan itu mulai dari runggu dan semua prosesi sampai penguburannya di tanah penguburan umum, itu tidak lain ialah bahwa kita mengasihi keluarga itu, mendukung mereka dalam duka citanya sehingga mereka boleh kuat mengalami ataupun menerima peristiwa duka cita di dalam kehidupannya. Nah, salah satu yang unik, yang mungkin spesial di tengah-tengah kehidupan orang Karo, bahwa ketika ada seseorang yang mati, bagaimana cara penguburannya, di mana penguburannya, kapan penguburannya, itu pun semua ditempuh dengan cara runggu. Itu artinya bahwa yang mati itu adalah milik semua keluarga, milik bersama. Sehingga ada proses runggu. Saya pikir ini nilai budaya yang baik di tengah-tengah kita Kalak Karo. Jadi nilai budaya bas Kalak Karoe, ibas peristiwa penguburne, teridah maka Kalak Karo itu ialah memiliki nilai-nilai luhur kebersamaan. Kemudian apalagi yang kita lihat yang semal siidah bas kita Kalak Karo. Bas kita ugapa pesrana si matee pasti dung. Arkiteken litje kebersamaan, saling menopang. Bahwa semua pasti akan mengambil bagian supaya penguburan itu berjalan dengan baik. Dalam arti gelah mahaga Kalak si matee, gelah mahaga keluarga si taringkan. Jadi nilai-nilai yang baik yang perlu kita terus pelihara di dalam kehidupan kita sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen. Jadi melala dengan tentu adat ras budaya Sideban, tapi khususnya bas peristiwa duka cita, kehadiran kita, kebersamaan kita, perhatian kita menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Karena mereka sungguh-sungguh sangat mengharapkan dukungan dari orang-orang, dari keluarga, termasuk dari kita ketika mereka mengalami duka di dalam kehidupannya. Jadi ini diwariskan kepada kita. Senina-senina rasturang, perpulungan si kelengi Tuhan. Ibas masa-masa COVID enda memang sedikit kita tidak bisa melakukan acara pemakaman secara normal. Ya, tentu labu siarapkan lid keluarga sidilo dibata ibas masa-masa COVID enda, atau lid keluarga sidilo dibata janah penyebabnya ialah COVID-19. Kerina kita toto, maka Tuhan menjauhkan itu daripada kita. Amin. Tentu itu semua doa dan harapan kita. Lalit kita sebagai. Tapi itu di luar kuasa kita. Kita hanya bisa memohon dan berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak kehilangan orang-orang pada masa-masa pandemi COVID ini, atau kalaupun misalnya meninggal, sekiranya jangan karena COVID-19 ini. Tapi sekalipun demikian, kita harus tetap memberikan penghargaan, kita harus tetap memberikan penghormatan bahwa kematian orang yang kita kasih itu berharga di mata Tuhan. Maka lah perlu kita juga terlalu takut. Maka kita harus melakukan dengan sewajarnya. Memang bas masa-masa COVID enda mau ditetapkan pemerintah. Uga prosesi pemakaman, prosesi penguburan kalak sidilo dibata bas masa COVID enda. Bas Pak Senda perlu sehken kami gelah adi misalnya lika kejadian bas tengah-tengah perpulungan ta lanaika kita perlu nungkun-nungkun. Situhuna jelas bahwa adilit jelma genduhari dilo dibata janah penyebabnya COVID, si pertama lebih maka laban si lebih 4 jam mulai dari proses kematiannya sampai ke kuburan. Maka biasanya adir kitikan COVID ia lanai lit acara iban i rumah, tapi rumah sakit nari langsung ke kuburan, janah bas kuburan pe acara langsung indesken man gereja. Jadi adilit kejadian si bagai gelah ulaka mamang teta, tapi itu juga adalah demi mengasihi orang-orang yang sehat, orang-orang yang belum terpapar. Gelah ulakar kiteken peristiwa nai rebuai nakala kena COVID-19. Tapi juga telah diatur oleh pemerintah kita, maklumat Kapolri,
kalau ada keluarga kita yang meninggal non-COVID, itu pun masih bisa dilakukan penghargaan, acara, tapi sudah dikatakan di sana, dibatasi bahwa orang yang berkumpul tidak lebih dari 20 orang. Memang enda sulit kal setuhuna, bas kita khususnya kalak karo. Megati labo tertahan kita. Maka reh kita kerina. Nah tentu nuduhkan maka kita sungguh-sungguh ikut berduka cita atas kehilangan saudara kita. Tapi hal yang lain perlu juga kita pikirkan. Gelah ulakar kita kan kerumunan terjadikah penyebaran maka tambahkah duka cita, tambahkah masalah bas tengah-tengah kegeluhan. Tapi sekali nari bahwa setiap orang yang mati itu layak mendapatkan penghargaan, layak mendapatkan pemakaman yang baik, layak mendapatkan sesuai dengan apa yang diaturkan oleh budaya kita, karena gereja tidak menentang budaya, tapi bagaimana kita menjadikan budaya itu sebagai sarana untuk kemuliaan Tuhan, untuk menunjukkan kasih sayang kita terhadap keluarga yang sedang berduka. Senina-senina resturang jelas memang bahwa nastenda ngerana karena pemakaman penguburan, tapi tentu melala dengan budaya sideban, melala dengan adat-adat sideban bas kalak karo, si mahuli, si banci terus si pelihara janah budaya banci si pakai guna nehken kekelengan man kalak sideban. Tentu endam kita kalak si enggo nandai Tuhan, bahwa kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah diperbaharui, sekiranya kasih Kristus itu, kasih agape itu dapat menyempurnakan tindakan pelayanan kasih melalui budaya, melalui adat, silakukan kita bas tengah-tengah kegeluhan ta. Jadi endam kata di bata si banci sahkan kami man banta kerina, mari tetap si pelihara budaya yang baik, adat yang baik, dan kita pakai sebagai sarana guna nehken kekelengan, guna cidahkan kemuliaan Tuhan ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Endam si baca sahkan kami, Tuhan si masuk-masuk kita kerina, mari si tutup pejejenta alu ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, bujur Tuhan ngokaras ras kami dengkehken firman-Du arah nas PJJ kami bas paksa enda. Tentu mindo kami gelah ibas masa-masa Covid enda ola min lid kami si mengalami kemalangan, tapi kerina min kami lid bas sehat-sehat ras menjua-jua. Tapi tek kami kerina enda ndesken kami man Tuhan. Janah arah firman-Du i persingitikam kami maka kalak sidilo di bata keleng atendu meherga ya ada pendu maka lah salah janah banci ilakukan kami adat penghormatan, adat nehken kehamatan, nangdangi jenazah, nangdangi mayat singgo di lokam, sebab enda kerina sebagai sarana penghiburan man keluarga sintadingkan kekelengan kami sidilo di bata. Maka jari kami gelah ibas acara-acara adat penguburan kerina enda banci ipake kami isempurnakan alu kekelengan sirahna ibas kamnari gelalu bagai adat budaya silit ipake kami jadi sarana memuliakan gelar Tuhan. Bujur Tuhan ibas kesempatan enda totokan kami pe keluarga nandi risna depari simbaru denga kebenen Bapak Risna Depari singgo di lokam apu lindu keluarga sisangana arceda ate kam si menghibur kekelengan kami rikut ras anak-anak kerina gelah arah penghiburan sirna bas kamnari keluarga pe jadi megegah. Jana bas kesempatan nenda terus kami retoto nangdangi orang tua kami senina turang kami silit bas kurang sehat, silit bas pemulihan bagai pesi berobat rumah entah berobat jalan. Totokan kami orang tua kami nande nina kemit bulang dea bagai pe kekelengan kami Bapak Febri Ginting, nande Ingrid Surbakti, Bapak Antas Surbakti, kekelengan kami Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Alena Purba bas pemulihan pasca operasi.
Pertua Emeritus Bapa Loras Tepu, Nora Emeritus nande Loras Tepu, nande Bas Sembiring, nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Bru Sinulinga, Bapa Lina Tarigan, Bapa Erika nande Erika Sinulinga, bagepe kekelengan kami Nini Biring Grace, anak kami Aldo Sinulinga, nande Lusin Surbakti, Bapa Morel Sebayang, Bapa Paria Sembiring, nande Paria Sembiring, nande Linda Sembiring, Naras Emeritus Bapa Surya Barus, nande Ninta Bangun, nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus nande Jengok Sebayang, ibas gelar Tuhan Yesus, pasu-pasundu kerina kekelengan kami enda. Diaken nande Ripka Bangun, Naras Emeritus Bapa Nevi Ginting, ibas gelar Tuhan Yesus, lawat jamah dengan kamsi mereka, kesembuhan, kesehatan si primaman kekelengan kami. Pasu-pasundu kerina perpulungan do, jaga kawalindu ibas masa-masa pandemi wabah COVID-19 hendak. Gelah kerina kami lit bas menjuah-juah, kerina kami lit bas sehat-sehat ibas terus pengkawalindu. Mari Tuhan, ajari kami guna tetap saling menopang si keleng-kelengan ibas masa-masa pandemi COVID-19 hendak. Totokan kami bangsa ras negara kami si masu-masusa. Pemerintah kami berikan hikmat bijaksana, gelah banci ibuatna kebijaksanaan tindakan-tindakan guna menghentikan penyebaran perluasan wabah COVID-19 ini. Bujur Tuhan, pasu-pasu dari kerina kami, ras anak-anak kami, ras kerina keluarga kami, gelai bas pemasu-masundu kerina kami lit bas menjuah-juah. Endam Tuhan pertoton pemindon kami, alamindu kami bas kekurangan salah dosa kami, sebab reh kami ngendeskan pertoton enda, ibas gelar Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bagendam kata dibata isahkan kami membantah nas PJ Jenta sekali nari menjuah-juah membantah kerina. Salam Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin.